Gue yakin sebagian besar dari kita udah pernah denger apa yang namanya Kama Sutra. Entah pernah denger gara-gara sempat lihat adaptasi filmnya, atau pernah baca artikel-artikel dewasanya di internet, atau malah punya terjemahan bukunya. Dan gue juga yakin sebagian besar dari kita pasti taunya kalau Kama Sutra ini buku spesial yang kontennya cuman menerangkan posisi-posisi berhubungan badan antara laki dan perempuan. Ini memang bener, tapi banyak gak tepatnya. Nah, Kama Sutra sendiri kalau bisa gue simpulkan ialah sebuah komposisi teks mengenai seksualitas dan erotisisme serta pemenuhan hasrat emosional. Tulisan ini sudah beredar sejak 2000 tahun yang lalu, tepatnya di abad ketiga, dan dikompilasikan oleh Vatsyayana. Kalau diartikan secara harfiah, judulnya bermakna risalah hawa nafsu, atau bisa juga disebut buku soal cinta. Tapi jangan sampai salah mengerti kata kama ini. Meski memang arti simpelnya adalah cinta, tapi jelas maknanya lebih dalam dari ini. Karena di buku ini disampaikan jika kama menandakan atau teridentifikasikan sebagai kecenderungan mental terhadap kenikmatan sentuhan, penglihatan, rasa, dan bau selama pelakunya memperoleh kenikmatan dari semua hal itu. Dan kalau gua sedikit ngulik soal sejarah buku ini, perlu diketahui kalau Vatsyayana bukanlah penulis asli Kama Sutra. Ia adalah seorang kompilator, seorang penyusun tulisan. Kama Sutra sendiri dipercaya ditulis oleh seorang dewa bernama Prajapati, tulisan mengenai prinsip-prinsip kehidupan manusia. Untuk berikutnya tulisan ini diserahkan kepada Nandi yang merupakan sapi suci menurut kepercayaan Hindu. Oleh Nandi, segala aspek kesenangan duniawi dalam tulisan Prajapati ini dicongkel dan dirangkum sendiri untuk diberi judul baru, yakni Kama Sastra. Yang mana Kama Sastra ini terdiri dari bermacam-macam buku yang mengurusi masalah kesenangan duniawi. Dan seiring zaman, salah satu buku dari Kama Sastra ini mengalami kompilasi ulang berkali-kali, termasuk dengan pengurangan konten, editing ulang, dan perangkuman ulang, hingga tiba di tangan Vatsyayana yang akhirnya memberi judul Kama Sutra. Balik ke soal konten bukunya, menurut gua sebenarnya Kama Sutra bukan melulu soal seks dan seks, tapi lebih ke petunjuk atau pegangan hidup yang penuh kasih sayang dan cinta. Petunjuk untuk menemukan jodoh atau pasangan, termasuk menjaga kemesraan hubungan, dan sisanya membahas aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kehidupan, berorientasi pada kesenangan dan kepuasan. Ini sebenarnya sudah terbukti di bagian pertama Kama Sutra yang berbunyi, terpujilah 3 tujuan kehidupan manusia, kebajikan, kesejahteraan, dan cinta yang menjadi pokok bahasan buku ini. Tapi selain ini semua, gua nemu dan ngerasa perlu disampaikan kalau di Kama Sutra ini ada juga yang membahas hal-hal yang bikin gua agak tersenyum kecut. Yakni misalnya, bagaimana cara pekerja seks komersial biar makin laris dalam memuaskan kliennya. Terus, ada pula yang bagaimana cara seorang suami agar bisa sukses dalam selingkuh. Lalu ada juga tipe-tipe perempuan yang gak layak untuk dinikahi atau dinikmati. Nah, sedikit overview pada konten-konten kontroversial dalam bukunya. Gua nggak akan ngebahas soal teknik foreplay atau variasi posisi persetubuhan, melainkan garis besar bab yang membahas soal perzinahan. Sebenarnya Kama Sutra sangat melarang perzinahan, tapi memang ada deskripsi yang menyoal alasan di mana seorang laki-laki beristri diizinkan untuk merayu wanita lain, mulai dari perawan, janda, sampai pelacur. Kama Sutra bahkan mengajarkan hubungan seksual perzinahan sebagai sarana strategis seorang laki-laki untuk melawan musuh-musuhnya dan untuk memfasilitasi keberhasilannya. Tapi uniknya, buku ini juga menyimpulkan bahwa seseorang gak boleh berzinah karena perzinahan hanya menyenangkan satu dari 2 pihak dalam pernikahan, dan menyakiti pihak lain itu bertentangan dengan dharma dan artha. Gak hanya perzinahan, Kama Sutra di bab 9 menjelaskan praktek hubungan sesama jenis antara pria dengan pria atau perempuan dengan perempuan. Kama Sutra menyebut hubungan yang kita nilai menyimpang ini sebagai seksualitas ketiga atau tritiya prakriti, menggambarkan seorang pria yang telah dikebiri atau kasim istilahnya, atau pria yang berperilaku dan kadang berpakaian seperti perempuan yang mempraktekkan hasrat seksualnya terhadap pria lain dengan cara oral seks seperti yang disebutkan dalam paragraf. Setelah menciumnya, dia menyentuhnya dengan lidahnya di mana-mana dan melewatkan lidahnya di ujungnya. Ini disebut gerakan menggosok. Ketika dengan cara yang sama, dia memasukkan setengahnya ke dalam mulutnya dan dengan paksa mencium dan menghisapnya. Ini disebut gerakan menghisap buah mangga. Dan jika ditelisik lebih jauh, praktik homoseksual ini juga sudah bukan hal yang asing di era Vatsyayana. Seperti yang disebutkan dalam kitab Susruta, memang percintaan sesama jenis ini sudah ada di era yang lebih kuno di beberapa tempat di India. Dan gak cuman ini aja, konten kontroversial di Kama Sutra juga bisa diamati di bab 6. Misalnya bab yang khusus dipersembahkan untuk pekerja seks komersial, menjelaskan mulai dari cara untuk menarik hati pelanggan,
pelajaran untuk menentukan tipe-tipe pelanggan yang pantas dijadikan kekasih gelap atau hanya teman biasa, sampai pada penjabaran metode untuk membuat mantan pelanggan yang sudah bosan menjadi tertarik sekali lagi. Tapi sebaliknya pada bab 4 dibahas petunjuk super detail mengenai cara menjadi istri yang baik, kewajiban dan hak istri di kehidupan rumah tangga. Selain itu dibahas juga cara memimpin istri-istri yang lain agar rukun dalam rumah jika suaminya berpoligami. Nah, justru pembahasan soal posisi-posisi seks malah bisa dibilang sedikit di buku ini. Dan nyatanya, Kama Sutra memang lebih cocok dibilang sebagai risalah soal struktur kehidupan di India kuno, termasuk peranan gender dalam kehidupan dan etika kesenangan duniawi daripada sebuah manual untuk aktivitas seks. Kama Sutra sendiri disebar di Inggris dan beberapa tempat di Eropa di akhir tahun 1800 oleh seorang orientalis dan penjelajah terkenal yakni Richard Francis Burton, yang di masa itu isi bukunya cukup mengagetkan kalangan atas era Ratu Victoria. Buku ini sendiri langsung dicap sebagai buku porno yang ilegal dan untuk bisa mengaksesnya, orang harus bergabung dengan klub-klub sosial tertentu. Tapi meski beredar secara terbatas, Kama Sutra menjadi literasi yang cukup dinikmati sebagai pemahaman erotisme eksotik, sekaligus dipelajari sebagai filosofi kehidupan hedonistik. Karena memang sebenarnya Kama Sutra ini hanya penggalan karya epik Prajapati yang membahas bab kesenangan semata. Kama Sutra masih punya literasi partner sisanya, yakni Dharma Sastra dan Artha Sastra. Nah, Dharma Sastra membahas soal kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan pencapaian kebenaran. Prinsip-prinsip Dharma Sastra tersebar di kitab-kitab Weda, Upanishad, sampai bahkan di Bhagavad Gita melalui percakapan antara Krishna dan Arjuna. Sementara itu Artha Sastra berbicara mengenai ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kalau lu ingat soal kalimat tujuan kehidupan yakni kebajikan, kesejahteraan, dan cinta, maka lu bisa lihat kalau ketiga literasi ini memang berkaitan dan seharusnya dibaca seutuhnya, nggak cuma Kama Sutranya aja. Menengok soal Artha Sastra sendiri yang menjelaskan pentingnya material duniawi, kekayaan. Artha Sastra bersoal tentang memperoleh dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran melalui pengetahuan, tanah, emas, ternak, warisan, barang pecah belah, teman yang baik, dan keluarga yang mendukung, atau bahkan pakaian dan perabotan yang kesemuanya ini tetap harus dalam batas-batas dharma. Nah, simpelnya kalau kama ialah kesenangan, maka arta ialah material duniawinya. Karena Vatsyayana mengatakan, untuk hidup, penggunaan barang dan material sangat diperlukan. Si pemalas tidak akan pernah berhasil. Dan yang terakhir ialah dharma, yang memang sedikit lebih kompleks daripada arta dan kama. Dalam ajaran Hindu, dharma adalah salah satu tujuan kehidupan. Isinya lebih banyak membahas kaidah perilaku yang benar yang dianggap berdampingan selaras dengan tatanan atau sistem di alam semesta. Ini termasuk tugas, hak, hukum, perilaku, kebajikan, dan cara hidup yang benar. Bahkan dalam kitab Hindu Upanishad disebutkan jika tak ada yang lebih tinggi dari dharma, yang lemah mengalahkan yang kuat dengan dharma. Sungguh dharma itu adalah kebenaran. Nah, ketiga hal inilah yang mutlak menjadi tujuan kehidupan manusia. Dan berbicara mengenai filosofi Kama Sutra sangat nggak adil jika hanya membahas Kama Sutra saja, tanpa menoleh pada isi dua karya lain yakni Dharma Sastra dan Artha Sastra. Namun sayangnya sampai hari ini, peradaban kita lebih mempopulerkan Kama Sutra saja, dan seakan mengabaikan lainnya. Padahal Kama Sutra cuma seperti potongan puzzle yang nggak komplit dan nggak akan bisa memperkaya pribadi lu sepenuhnya kalau lu belum menyelesaikan puzzle sisanya. Sebab Vatsyayana sendiri mengatakan jika ketiga hal tersebut sebenarnya saling melengkapi dan ketiganya memiliki porsi yang sama yang diperlukan untuk membangun kehidupan yang sempurna. Manusia nggak akan bisa mengerti Kama Sutra secara keseluruhan jika ia mengabaikan Dharma dan Artha, karena ketiganya memang saling berkaitan. Bahkan Vatsyayana menjabarkan, selama 100 tahun hidupnya, seseorang harus mengejar 3 tujuan ini berturut-turut tanpa menyepelekan salah satu tujuan di antaranya. Seperti pentingnya arta misalnya, dijabarkan jika ada kalanya di saat-saat tertentu, arta harus memiliki porsi yang lebih besar daripada kama dan dharma, alias lu harus punya banyak harta. Uang adalah dasar kekuatan. Perjalanan hidup manusia didasarkan pada itu. Uang adalah sarana untuk mewujudkan 3 tujuan hidup. Dan kalau kita aplikasikan ke kehidupan nyata, terutama kehidupan di hari ini, memang uang memiliki power dan pengaruh yang luar biasa. Uang jelas bisa membantu kita untuk sekaligus berdharma dan berkama. Kalau lu kaya, lu bisa mengerjakan dharma dengan berdonasi lebih banyak contohnya. Kalau lu kaya, lu juga memiliki kesempatan lebih besar untuk bisa mendapatkan pasangan sesuai impianmu. Berikut pula dharma pada masa-masa tertentu harus juga memiliki porsi yang lebih besar dari arta dan kama.
Seperti salah satu paragraf yang menyebut uang lebih penting daripada cinta, kesuksesan sosial lebih penting daripada kesuksesan dalam cinta, dan kebajikan lebih penting daripada kesuksesan dan kekayaan. Nah, setelah memaksimalkan ketiga tujuan hidup ini, yakni kama, dharma, dan artha itu tadi, maka manusia bisa memulai perjalanan akhirnya menuju moksa untuk meraih kesempurnaan. Moksa sendiri meski banyak artiannya, bisa dimengerti secara sederhana dan bermakna emansipasi, pembebasan atau pelepasan. Di beberapa aliran Hindu, moksa berkonotasi kebebasan dari samsara atau siklus kematian dan kelahiran kembali. Meski di aliran yang lain lagi, moksa berkonotasi kebebasan, pengetahuan diri, dan realisasi diri di kehidupan ini. Nah, menurut gua pribadi, selain 3 tujuan utama dan 1 tujuan terakhir manusia yang dibahas di sebelumnya, Kama Sutra sendiri menyajikan spektrum yang luas untuk sekedar topik kesenangan duniawi. Kama Sutra menganalisis kesenangan dan pemuasan hasrat dalam 2 sisi sekaligus, dari sisi yang pantas dan baik sesuai dharma, dan dari sisi yang nggak pantas. Dan memang para peneliti sebenarnya menyebut buku ini hanya bisa dinikmati atau dipraktikkan sepenuhnya bagi mereka yang muda, kaya, dan sangat berpendidikan. Kama Sutra menganalisis kecenderungan manusia, baik dan buruk sekaligus, yang lantas dikemas dengan rekomendasi dan argumen Vatsyayana tentang apa yang harus dihindari, serta apa yang gak boleh dilewatkan dalam mengalami dan menikmati kesenangan ini, termasuk pada konteks aktivitas seksual tentu saja. Karena nyatanya seks bukanlah satu kewajiban yang mutlak dan harus dilakukan dalam Kama Sutra, karena seks bisa memperoleh kesempurnaan jika kedua belah pihak mendapatkan kesenangan dan kepuasan yang sama. Ada banyak hal yang terjadi dalam buku ini dan gak dimaksudkan sebagai panduan definitif yang wajib untuk dilakukan. Buku ini sebenarnya cuma risalah yang membutuhkan pertimbangan dan keluasan wawasan bagi para pelakunya. Karena gak semua orang juga menyukai atau setuju dengan pesta pora, aktivitas LGBTQ, seks toys atau perzinahan. Dan ini bukan masalah bagi Vatsyayana. Kama Sutra adalah bagian dari tradisi yang mengakui seks sebagai bagian alami dari kehidupan manusia yang sehat jauh sebelum ilmu pengetahuan modern berhasil membuktikannya. Lo lihat aja paradoksnya Kama Sutra yang membahas cara dan teknik perzinahan, perselingkuhan, dan hubungan seks sesama jenis, tapi juga menganjurkan hubungan antara suami istri yang setia dan sah. Inilah risalah, semacam ensiklopedia mini yang menuntut dimasukkannya segala sesuatu yang baik atau buruk sekalipun hanya untuk membuat kita berpikir dan merenung, lalu memutuskan mana yang lebih baik dan sesuai dharma, agar kita bisa mencapai moksa di akhir kehidupan. Dan inilah akhir dari video ini, semoga cukup menghibur atau bahkan bisa menambah wawasan soal Kama Sutra untuk kalian. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan tinggalkan like dan subscribe channel ini agar bisa melanjutkan nafasnya. Kita ketemu di konten-konten berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.